Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi hari ini kalian tetap dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masuk ke bab 3 ya, Nak ya. Kemarin kan bab 2 tentang listrik statis. Nah, sekarang kita masuk ke medan magnet atau induksi magnetik. Nah, sebelum masuk ke materi, nah di sini kita akan mempelajari tentang percobaan Oersted. Nah, percobaan Oersted itu yang gimana sih, Bu? Nah, percobaan Oersted ini berawal saat Oersted menyadari bahwa jarum kompas yang diletakkan di samping kawat berarus akan menunjukkan arah tertentu. Lebih detail lagi, arah petunjuknya ditunjuk oleh jarum kompas itu selalu tegak lurus dengan arah arusnya. Dan saat arus dibalik, arah jarum kompasnya pun ikut terbalik. Dari hasil pengamatan tersebut, Oersted menyimpulkan bahwa kawat lurus yang dialiri listrik akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Medan magnet akan terbentuk pada bidang datar imajiner yang memotong kawat berarus dan arahnya medan magnet adalah tegak lurus dengan arah arus. Terus ada kuat medan magnet berbanding lurus terhadap kuat arus listrik. Kuat medan magnet di suatu titik tertentu nilainya berbanding terbalik terhadap jarak titik tersebut ke kawat. Nah, di sini ada gambarnya karena yang A ini sebelum dialiri arus, yang B ini dialiri arus arahnya ke bawah. Nah, maka utaranya menuju ke sana ya, Nak ya, sedangkan selatan di sini. Sebaliknya, kalau dialiri arus yang arahnya ke atas, arah utaranya sebelah sana, sedangkan selatannya sebelah sini. Nah, pernyataan tadi, nah ini ya yang saya jabarkan tadi. Oersted melakukan percobaan tahun 180. Dia menyimpulkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik menghasilkan medan magnet. Pada kawat lurus, medan magnet terbentuk secara melingkar mendatar berpotongan dengan arah arus. Kuat medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus dan kuat medan magnet berbanding terbalik terhadap jarak. Nah, kita di sini nanti pakai kaidah tangan kanan. Jadi yang dipakai adalah tangan kanan kalian. Nah, arah arus itu searah dengan ini jempol. Nah, arah arus itu jempolnya, sedangkan medannya itu arah-arah empat jari tangan sampean. Kalau arahnya ke sini berarti yang di sini masuk, yang X ini melambangkan bahwa medannya masuk, sedangkan yang titik ini melambangkan medannya keluar. Nah, ini kan masuk. Nah, ini jari-jari kalian mengarah ke dalam. Sedangkan kalau di sisi sini, jari-jari kalian kan mengarah ke luar. Ini nanti yang akan kalian pegang nantinya ya. Nah, ibu jari arah arus listrik, 4 jari melingkar adalah medan magnetnya. Nah, kita lanjut. Medan magnet pada kawat lurus yang dialiri listrik. Nah, di sini yang kita pakai adalah kawat lurus sangat panjang atau panjangnya tak hingga. Nah, di mana nilai medannya adalah mu 0 dikalikan I per 2 pi A. B-nya adalah induksi magnetik atau medan magnetnya. Satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla. Sedangkan I sudah tahu semua bahwa I adalah kuat arus, satuannya ampere. A-nya itu jarak titik medan, misalkan yang ditanyakan medan di titik P. Berarti A-nya dari jarak P ke kawatnya. Sedangkan mu 0 adalah konstanta permeabilitas vakum atau udara, nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, contoh soal. Nah, ada 2 buah kawat diletakkan sejajar dengan arah berlawanan.
yang memiliki jarak 2 sentimeter. Jika arus yang mengalir pada kawat sama besar, yaitu 2 ampere, maka induksi magnetik di titik P yang berada tepat di tengah kedua kawat adalah, nah diketahui ya, tadi A-nya berapa? A-nya kan tepat di tengah-tengah, jadinya A-nya adalah separuhnya, separuh jarak 2 kabel tadi adalah 1 cm. 1 sentimeter, nah, maaf ya nak ya, pangkatnya ini kebanyakan. 1 sentimeter itu adalah 10 pangkat min 2 meter. Arusnya sama antara I1 dan I2 adalah 2 ampere. Yang ditanya adalah medan di titik P yang berada di tengah-tengah. Kita gambarkan dulu ya, biar lebih mudah. I1 arahnya ke atas, I2 arahnya ke bawah. Karena tadi kan arahnya berlawanan, tapi besar arusnya sama. Jarak kedua kawat adalah 2 cm. Yang ditanyakan medan di titik P yang berada di tengah-tengah. Nah, berarti di titik P ini akan dipengaruhi 2 medan, yaitu medan dari kawat pertama dan kawat kedua yang arahnya berlawanan nantinya ya. Yang B1 langsung kita masukkan mu nolnya 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya 2 ampere, 2pi, pi-nya tetap kita masukkan pi karena di atas konstanta permeabilitasnya nilainya 4pi. A-nya kita masukkan 1 kali 10 pangkat negatif 2. 4 bagi 2, 2. Atau nanti ini 2 yang dicoret 2 dibagi 2 habis. Pi bagi pi habis, di sisanya 4. 4 kali berapa? 10 pangkat negatif 7 dikurangi negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Itu untuk medan yang disebabkan oleh kawat pertama, sedangkan medan yang disebabkan oleh kawat kedua sama, langsung kita masukkan saja. Karena arusnya sama, nanti pastinya medannya dan jaraknya juga sama, maka medan yang dihasilkan adalah sama, tapi arahnya berlawanan, sehingga total medannya adalah 4. Ini B1 ditambah B2 sehingga medannya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter kuadrat. Untuk contoh soal kedua, nah ini ada kawat lurus sejajar dengan arah yang sama, masing-masing dialiri arus 6 ampere dan 9 ampere. Jaraknya terpisah sejauh 25 cm. Yang ditanyakan jika induksi di titik P bernilai 0, berapakah jarak titik P pada kawat arus yang nilainya 6 ampere. Nah, diketahui I1 6 ampere, I2 9 ampere, A-nya 25. Nah, jarak P ke X ya, titik. Jarak P ke A kita anggap X, jarak titik P ke kawat 9 ampere itu 25 dikurangi X. Kita gambarkan dulu biar mudah ya nantinya. Yang ditanyakan adalah X-nya pastinya. Nah, ada 2 kawat, arusnya sama. Nah, di titik P, di mana P ini medannya sama dengan 0. Berarti agar BP nilainya 0, maka B1 sama dengan B2. Ingat ya, kenapa kok B1 sama dengan B2? Karena ingat tadi kaidah ibu jari, yang arahnya ke atas berarti di sisi kanannya arus ini adalah posisinya masuk. Sedangkan di sisi kirinya I2 ini dia medannya keluar. Masuk dengan keluar maka dikurangi karena ya. Nah, beda yang tadi. Kalau yang tadi sama-sama, maaf ya saya kembalikan, kalau di sini sama-sama masuk medannya sehingga dijumlahkan jumlah medannya. Nah, langsung saja kita kerjakan. Karena B1 sama dengan B2, kita masukkan rumus mu 0 kalikan I1 per 2 pi A. Yang medan kedua tinggal kita ganti I2 dan A2. Mu 0-nya sama nilainya, 2pi juga sama nilainya, berarti nanti kita
coret. Sehingga tinggal I1 dibagi A1 sama dengan I2 dibagi A2. Langsung kita masukkan nilainya 6A. I1-nya 6A, I2-nya 9A, A1-nya X, A2-nya 25 dikurangi X. Nanti kita kalikan silang. X kalikan 9, 9X. 6A dikalikan 25 dikurangi X sama dengan 25 kalikan 6, 150. 150 dikurangi 6X. Nah, 150 dikurangi 6X sama dengan 9X. Min 6X kita pindah ruas ke kanan, ruas kanan. Berarti jadi positif nilainya 9 tambah 6, 15. Berarti 150 cm sama dengan 15 X. Berarti X sama dengan 150 dibagi 15. Ketemu 10 cm. Nah, kita lanjut saja ke kawat melingkar berarus. Namanya kawat melingkar berarti bentuknya melingkar. Sehingga medannya adalah mu 0 kalikan I per 2A. Pi-nya hilang ya, beda dengan yang tadi. Tetap sama mu 0 permeabilitas vakum. Nilainya 4pi. Ini kembalian ya, nilainya di sini. A-nya itu kita pakai jari-jari lingkaran karena nanti yang kita cari adalah B di tengah-tengahnya. Nah, contoh soalnya ini besar induksi magnetik di titik P. Di titik P ini, waduh, ini apa ya? Ini gambar setengah lingkaran. Kawatnya dialiri arus sebesar 2 ampere. Kita tulis yang diketahui. I ada 2 ampere, A-nya 40 cm. Yang ditanya B di titik P. Maka gimana? Langsung kita masukkan ke mu 0 kalikan I per 2A. Kenapa ini Bu ada 180 dikurangi 360 di sini? Karena apa? Ini bentuknya apa, Nak? Setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran membentuk sudut 180, sedangkan 360 adalah sudut penuh lingkaran. Atau nanti kita di sini bisa dituliskan langsung aja ketemu setengah, dikalikan setengah. Kita masukkan mu 0-nya, I-nya berapa? Tadi kan ketemu setengah. Terus ini 2A. 2 kali 4 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, nanti ketemu 8pi dikalikan 10 pangkat negatif 7 dibagi 8 kalikan 10 negatif 1. 8 bagi 8 habis. Setengahnya itu 0,5. Pi-nya tadi masih ada. 10 negatif 7 dibagi 10 negatif 1 sama dengan 10 negatif 6. Sehingga besar induksi magnetik di titik P adalah 0,5 kali sukan 10 pangkat 6 Weber per meter. Untuk yang ketiga, tadi kan kawat lurus. 2 kawat melingkar. Yang ini bentuknya solenoida. Solenoida itu kayak gimana? Nah, solenoida bentuknya kayak gini ya, Nak ya. Dia berbentuk lilitan. Berarti nanti ketemu jumlah lilitan. Nah, medannya bergantung pada jumlah lilitannya. Semakin banyak maka medannya semakin besar karena sebanding ya di sini. Atau bisa kita rumuskan seperti ini. Di sini ada B mu 0 N kalikan I per L. Ini L ya, Nak ya. N-nya adalah jumlah lilitan. Kalau N kecilnya lilitan persatuan panjang. Nah, makanya ini kan lilitan persatuan panjang. Sehingga N bisa diganti jumlah lilitan per panjang kawatnya. Contohnya, solenoida panjangnya 50 cm jari-jari, 2 cm dialiri arus 10.000 mA. Jika lilitannya 1000 lilitan, induksi di tengah solenoida berapa? N-nya 1000, I-nya 10 mA adalah 10 ampere ya, Nak ya. L-nya adalah 50 cm, jadikan ke meter
jadi 5 kali 10 pangkat negatif 1. Yang ditanya B-nya, kita masukkan saja langsung. Mu 0 kalikan N/I per L. Mu 0-nya tetap 4 pi kali 10 pangkat negatif 7, N-nya 1000, I-nya 10 ampere, L-nya 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, 1000 kali 10 adalah 10.000. 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4. 10 pangkat negatif 7 dikalikan 10 pangkat 4 itu sama dengan 10 pangkat negatif 3. Nah, di sini ada 4pi dibagi 5. 4pi dibagi 5 itu kan 0,8 ya nak. 0,8 dikalikan 10 pangkat negatif 3 dikurangi 10 pangkat negatif 10 pangkat negatif 3 dibagi 10 pangkat negatif 1. Sehingga min 3 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 2. 0,8 kalikan 10 negatif 2 itu bisa dijadikan ke bentuk 8 dikalikan 10 negatif 3. Ketemu medannya ini. Sehingga medan yang ada di solenoida adalah 8pi kali 10 pangkat negatif 3 Weber per meter kuadrat. Nah, lanjut yang terakhir ke toroida. Toroida tadi ada solenoida. Kalau toroida lilitannya berbentuk lingkaran, di mana A-nya adalah jari-jari toroida, I-nya arus, N-nya sama jumlah lilitan. Rumusnya adalah mu 0 kalikan N kalikan I per 2 pi A. Contoh soalnya, toroida yang berjari-jari efektif 20 cm memiliki induksi magnetik di pusatnya 4 kali 10 pangkat negatif 2 Tesla saat dialiri arus listrik 10 ampere. Berapa jumlah lilitan pada toroida? Nah, diketahui apa tadi? A-nya 20 cm, jadikan ke meter 0,2 meter. Medan magnetnya 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Tesla satuannya sama ya nak ya, kayak Weber per meter kuadrat. I-nya 10 ampere. Yang ditanya adalah N. Langsung saja kita masukkan. B sama dengan mu 0 per kalikan N kalikan I per 2 pi A. Sehingga N-nya itu B kalikan 2 pi A per mu 0 kalikan I. Masukkan B-nya ini 4 kali 10 pangkat negatif 2 2pi, A-nya 0,2, mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan arusnya 10 ampere. 4pi ketemu 2pi, atau kita coret 4-nya dengan 4, terus pi-nya dengan pi. Sehingga sisa 0,4 kalikan 10 negatif 2 dibagi 10 negatif 6. Berarti 0,2 maaf ya nak ya, 0,4 dikalikan 10 negatif 2 dibagi 10 negatif 7. 10 negatif 2 dibagi 10 negatif 7 itu adalah negatif 2 dikurangi negatif 7 sama dengan 10 pangkat 5. Oh, maaf ya, ralat tadi kan 10 pangkat negatif 6 karena sudah dikalikan 10, sehingga 10 pangkat negatif 2 dikurangi 10 negatif 6 adalah 10 negatif 4. 0,4 kalikan 10 negatif 4 adalah 4000 lilitan. Nah, untuk medan magnet, sekian materi dari saya. Nanti apabila ada yang masih bingung, silahkan WA ke nomor saya langsung ya. Saya akhiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.